itu ya, izin nanya di pelaku wisata. Sebenarnya saya pelaku media, jurnalis, aku bingung juga, tapi kan Mas pengen hope, jadi media masuk penyampai harapan masyarakat. Saya kemarin ya ramainya dari adanya ya gejolak isu, adanya isu gejolak bantuan orek tempe di pelaku wisata ya itu pegawai hotel, objek wisata dan ekraf. Ya kalau penilaian saya pribadi itu bagus. Pemerintah ngasih bantuan bentuknya orek tempe berarti melibatkan pelaku UMKM daripada melibatkan anggota dewan kan penadaannya. Tapi nggak tahu gejolak di pelaku UMKM-nya malah kok dikasih orek tempe katanya. Nah tapi bukan itu masalahnya. Dari data yang saya dapat dari Disporapar 432 terverifikasi 140 dan itu hanya mengakomodir 20 tuh ada objek wisata, karyawan hotel dan ekraf. Sementara kan objek wisata Kuningan sendiri ada 146, hotel ada 20. Nah itu jadi kalau bisa dan datanya lagi ke Disporaparnya kita akan melakukan pengusulan bantuan tahap berikutnya. Tapi saya ke lapangan menanyakan dihadang. Nah itu kan saya ambigu kan di sana kan. Terus si penerima ada yang bilang ini keep dan ada ya gimana itu kan kalau kata Luis Alberto kan represif state aparatus itu namanya. Nah PT yang 77 miliar itu ada juga untuk alokasi kepada pelaku wisata itu balik karyawan hotel apa yang terdampak terutama warna hijau. Karena ya semisal hari ini katanya ada agenda pengembangan wisata, saya rasa itu kebijakan fiskal implementasinya. Saya rasa lebih baik dalam keadaan darurat kebijakan moneter yang diutamakan. Jadi bantu para karyawan yang terdampak, bukan penguasa bantu pengusaha. Sedikit saya menambahkan untuk tadi pertanyaan saudara Andini. Saya garis bawahi tadi penjelasan dari Pak Sekda bahwa humas itu harus bersinergi dengan media. Nah sekarang saya tanya, sudah sejauh mana tupoksi dan sinergitas humas dengan wartawan atau media? Karena di sini kita sudah mengetahui ya bahwa humas itu memang harus bekerja sama dengan para ahli di bidangnya, terutama ini karena kita kan wartawan ya. Nah terus di sini juga humas harus berkewajiban menjelaskan tentang sebuah permasalahan atau krisis yang dihadapi di lembaganya. Misalnya ada yang memberitakan negatif tentang Pak Bupati atau Pak Sekda. Nah, tugas humas di sini itu seperti apa? Jangan sampai melempar batu sembunyi tangan seperti Andini. Maksudnya seperti apa yang dikatakan Andini gitu ya. Karena saya juga sudah beberapa kali bertanya kepada humas terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi apa yang disampaikan ternyata oleh humas seperti itu. Jadi saling lempar gitu. Jadi tolong saya minta kepada humas perbaiki kinerja dengan khususnya dengan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, terima kasih waktunya. Jadi saya hanya menegaskan saja terkait bukan masalah kinerja humas, tapi banyak saya lihat banyak dinas-dinas yang lain juga yang belum paham terkait tupoksi wartawan. Karena kan kita juga bekerja terutama di online, kita kan kadang-kadang kejadian langsung menanyakan dan selama ini kadang kurang paham lah, SMS itu WA iraha dibalas iraha terus. Jadi harus paham karena kita juga ada aturan dari Dewan Pers, pejabat itu harus siap dihubungi 24 jam. Itu seperti itu. Jadi saya kira bukan hanya di bagian bidang humas, tapi apa yang saya rasakan semua di dinas-dinas juga harus ada pemahaman tentang apa masalah wartawan gitu. Tapi sebelumnya saya juga mungkin menanggapi sedikit terkait masalah tadi transparansi. Yang saya sampaikan, kalau memang ada korupsi itu adalah perbuatan jahat, dan kalau itu terjadi untuk dana sosial atau dalam kondisi bencana itu biadab. Tapi tadi saya sampaikan, saya yakin di Kabupaten Agamis ini tidak ada. Tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi tidak ada tendensius.
Cuman di masyarakat itu terjadi hal seperti itu, kecurigaan. Makanya kita minta transparansi, baik berbentuk data atau sebagainya untuk disampaikan ke masyarakat supaya tidak terjadi fitnah. Maksudnya seperti itu. Jadi kita minta baik berbentuk hard copy atau soft copy, kita minta rincian anggaran semua rincian anggaran kita minta supaya bisa kita publikasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi fitnah. Oke. Nah yang terakhir juga untuk masalah Pak Sekda tadi, pejabat publik itu suri tauladan. Harusnya kalau sanksi itu lebih berat daripada masyarakat. Karena ini kasihan teman-teman kita kan dari Satpol PP, polisi, ketika masyarakat melanggar, masyarakat bilang, itu nggak apa-apa buktinya ASN. Nah itu kasihan. Jadi sebagai contoh, makanya kita minta setegas-tegasnya dan masyarakat harus tahu supaya tidak menjadi dalil untuk mereka melanggar aturan. Gitu aja, terima kasih.